Hari ini kemana lagi ya? Kita ke itu ya, ke salah satu pembisnis UMKM yang kecil-kecil cabai rawit. Dia Mastah di Garut ini bisnisnya seperti apa? Yuk terus kita ikuti terus saya di TDA Menyapa. Alhamdulillah sudah sampai. Yuk kita langsung aja grebek member yang satu ini. Khas UMKM Garut itu rumahnya di pelosok. Agak susah untuk parkir, tapi jangan salah omsetnya tuh lumayan lah, bisa naik haji bolak-balik. Kita masuk aja. Assalamualaikum. Lihat, ini tuh bukan motor parkir sembarangan ya. Ini adalah motor-motor karyawannya beliau yang sudah melegenda itu ya. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana? Nah, ini adalah office-nya beliau. Apa sih bisnisnya ya harus banyak office begini? Ini cantik-cantik ganteng-ganteng karyawan-karyawannya. Tuh lihat jualannya. Lihat. Ini apa ini? Karet. Ini karet mobil ya. Ada panci, ada ini, ada apa ini, segala ayat beliau ya. Tuh lihat. Nah, ini the one and only Kang Anwar. Beliau salah satu masta juga di TDA. Assalamualaikum, Pak kabar? Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar. Kita ngobrolin di Amerika. Yuk kita sewa. Akhirnya TDA Menyapa ini programnya, program TDA Garut Kang. Kita bisa mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang sukses. Dulu mah kayaknya belum ada 4 begini ya. Nah kita tanya-tanya bisnisnya itu seperti apa Kang? Secara garis besarnya bisnis Akang tuh bisnis apa? Bisnis open BO? Bisa dikatakan seperti itulah gitu. Wow. Cuman BO di sini maksudnya bisnis online gitu. Oh. Nah, itu paling sih. Tapi kalau produknya memang yang kita jual jujur aja banyak jenisnya kan gitu. Bukan hanya satu produk aja gitu. Ada di tas, ada di produk lanjutan juga. Seperti itu. Ada juga memang aksesoris mobil. Cuman belum besar sih, masih retailan seperti itu. Produksi sendiri atau kerjasama dengan orang? Ada yang produksi sendiri, ada yang kerjasama sama orang juga. Kalau seandainya yang produksi sendiri itu di rajutan, kita juga investasi di beberapa mesin rajutan gitu, beberapa. Cuman ada tim khusus yang memang dijalankan sama tim produksi rajutannya gitu. Tapi kalau yang lainnya memang kita ambil dari pabrik. Oke. Seperti itu. Nah kalau saya lihat sih sekarang tuh udah ada ininya ya, sistemnya. Awalnya kayak belum begini. Awal mulanya gimana sih Kang bisa jago bisnis begini? Oh, belum jago sih sebetulnya, saya juga masih belajar sama Mama Tika. Ayam jago. Jadi sih sebetulnya saya tuh berawal mulai usaha dari awal-awal semester perkuliahan.
Berapa tahun yang lalu itu teh? Tahun 2016-an lah. 2016. Oke. 2016-an. Nah dulu memang berawal dari reseller, jualin produk orang dulu gitu. Nah cuman seiring dengan berjalannya waktu, saya ngumpulin modal tuh dari keuntungan jadi reseller itu gitu. Nah dari keuntungan itu memang mulai sedikit-sedikit kita stok produk sendiri. Nah memang lama kelamaan ya alhamdulillah sedikit-sedikit bertumbuh ya, seperti sekarang bisa stok produk sendiri gitu. Oh, yang awalnya itu dropshipper merenannya. Ya, Terus dropship, ada reseller? yang ya reseller juga sama ambil produk yang di sekitar kita gitu. Oke, sekarang mah berarti dikerucutin hanya produk-produk tertentu gitu Kang. Ya, jadi kalau seandainya sekarang memang hampir semuanya kita stok di sini gitu, semuanya gitu. Jadi nggak ada yang ambil dari orang dulu satu gitu. Kalau ada yang order enggak, kalau seandainya sekarang lebih cenderung produk yang dijual tuh stoknya semuanya ada di sini gitu. Karena akan tahu database-nya yang bakal laku apa aja gitu ya. Betul, gitu bisa jadi kita memang dipilih juga produk-produk tertentu yang sekiranya bakal laris buat kedepannya gitu, seperti apa gitu kan. Tapi sebentar ya, tadi waktu kita grebek ya ketahuan kan lagi apa? Lagi tidur. Berarti sudah sesistematis itu kah perusahaan akan? Belum Kang, tadi tuh kebetulan memang habis dari masjid ya gitu. Kebetulan memang kemarin teh habis keluar lah kemana-kemana, jadi kurang tidur. Ya intinya Dulu. Akang sebagai owner bisa istirahat, tapi orang yang ngerjain itu adalah pegawai ya sistem. Nah kasih dong apa bocoran kan gimana sih bangun sistem dalam perusahaan itu harus seperti apa? Sebetulnya gini sih, sistem dari kita juga belum begitu berjalan maksimal gitu. Cuman kalau seandainya step by step menjalankan bisnis itu memang ada prosesnya. Yang pertama memang menjalankan bisnis itu kita fokusnya ke sales dulu atau ke penjualan. Nah setelah penjualan baru memikirkan hal yang lain. Satu persatu didelegasikan seperti admin atau CS ataupun yang sekiranya memang sebelumnya kita melakukan kesibukan apa itu yang terlebih dahulu didelegasikan, seperti packing produk juga gitu, itu yang secepatnya harus didelegasikan. Nah kalau seandainya setelah itu memang sedikit-sedikit mulai ke keuangan, mulai ke SDM atau mulai ke yang lainnya juga. Tapi kalau seandainya di sini memang untuk di marketing masih dipegang sama saya gitu, cuman yang lainnya dibantu seperti adminnya, CS-nya atau tim kreatifnya juga gitu. Jadi tidak harus semuanya dari awal langsung didelegasikan, ada step by stepnya untuk mendelegasikan aktivitas bisnis gitu. Oh berarti organik apa berbayar Kang untuk marketingnya? Nah itu sih sebetulnya di dalam bisnis itu memang organik maupun yang berbayar itu harus dijalankan dua-duanya kan gitu. Kalau seandainya memulai itu melihat daripada sumber daya yang kita miliki, apakah memang kita mampu kalau dari awal mengeluarkan uang yang berbayar gitu untuk promosi gitu. Tapi kalau seandainya sekiranya memang kita belum ada sumber daya untuk mengeluarkan biaya promosi, itu mulai dari yang organik terlebih dahulu atau yang organik itu gitu. yang gratis gitu. Yang organik itu kan banyak macamnya ya. Kita bisa pakai SEO, bisa pakai sosial media gitu, bisa pakai marketplace juga yang organik tanpa harus yang berbayar gitu. Itu sih sebetulnya pilihan. Balik lagi ke sumber daya yang kita miliki, kita mampunya atau mulainya tuh dari mana dulu gitu. Kalau perusahaan akan sendiri marketingnya itu di platform apa Kang? Untuk saat ini memang kita di marketplace. Itu fokus di marketplace. Kalau sebelumnya memang kita di Google Ads gitu ya, kemudian Facebook Ads juga jalan seperti itu. Cuman kalau saat ini kita lagi mengembangkan marketplace-nya gitu. Jadi di situ paling.
Kalau untuk pegawainya total berapa orang kan? Atau bisa ini bagian apa gitu. Oh iya. Nah kalau seandainya memang yang ada di sini itu hanya ada 4 orang, Itu bagian gitu. apa aja? Itu di bagian admin, kemudian bagian apa namanya tuh keuangan, sama bagian konten, sama bagian kurir paling gitu, yang ngambil sama yang kirim barang ke ekspedisi. Kenapa Akang keuangan diduluin? Apa seribut itu? Berarti ini omsetnya udah puluhan juta loh. Harus ada keuangan. Kan biasanya orang-orang tuh sales dulu. Oh, iya. Gimana? Ya gini sih sebetulnya, saya kenapa harus ada keuangan, karena memang jujur saya di dalam keuangan itu nggak begitu mahir kan gitu. Makanya saya memang secepatnya untuk delegasikan ke orang. Yang penting memang dasarnya kita pahami, tapi untuk aktivitas keuangan itu sendiri kita juga harus mengetahui gitu. Ya jangan sampai kita sebagai ownernya ditipu sama karyawan kan soal keuangan gitu. Jadi kita juga memang harus benar-benar paham sih terhadap keuangan. Tapi untuk Ngurusin apa sih Kang itu yang harus didelegasi gitu? itu teh kan macam-macam ya kan ya. Jadi kalau seandainya yang admin seperti tadi itu memang masih menghandle beberapa, seperti admin itu dari proses mulai masuk order gitu kan, kemudian terima order sampai packaging order itu sama admin gitu. Tapi kalau seandainya memang yang lainnya itu kadang tentatif itu dalam artian ya kalau lagi santai oke, menjalankan aktivitasnya masing-masing. Tapi kalau seandainya memang lagi banyak gitu kan, otomatis yang lain juga sama-sama ikut terjun gitu, termasuk saya sendiri juga sama ikut terjun kalau seandainya memang lagi rame mah gitu. Memang ada event-eventnya kan kalau seandainya saat rame. Jadi memang kita juga belum setiap hari rame gitu. Tapi kalau rutin mah alhamdulillah. Di marketplace-nya itu nama tokonya, nama brand apa masih apa aja gitu serahkan Nah, jadi sebetulnya ini pembelajaran juga. biar bisa dilihat. Ya, sebetulnya ini pembelajaran juga ya buat teman-teman yang baru memulai. Memang dari awal itu fokusnya di sales dulu atau penjualan. Kalau seandainya tanya ke saya itu memang ada toko yang palu gada gitu ya. Palu gada tuh semuanya ada gitu ya. Tapi ada juga yang memang dispesialiskan kan gitu. Di tas khusus, tas gitu kan. Yang di rajutan khusus, rajutan gitu. Nah, kalau seandainya saya seperti itu gitu. Jadi ada yang dicampur, ada yang di khususkan juga gitu. Jadi untuk orang yang baru memulai sih yang penting mulai aja dulu gitu, jangan banyak mikir gitu, yang penting Jangan nanti, banyak perfect gitu ya gitu. Jadi nanti setelah menghasilkan baru berpikir untuk apa yang harus diperbaiki. Nah, itu Gitu. buat UMKM. Learning by doing ya kan? Iya, Belajar betul. sambil berjalan. Nah kalau seandainya menunggu, ya manusia aja nggak ada yang sempurna, ya menunggu sempurnanya kapan, ya nggak mulai-mulai. Ini sebenarnya cocok ya pertanyaan ini karena beliau ini di TDA sebagai ketua divisi apa sih? Edukasi. Saya mau nanya sih Kang untuk mengedukasi para pelaku, bukan pelaku atau kalau belum mah ya yang ingin memulai bisnis, apa sih tipsnya gitu Kang? Sebetulnya memang ini apa namanya tuh dibutuhkan banget gitu sama orang yang baru mau memulai bisnis gitu. Lebih cenderung memang orang yang mau memulai bisnis itu fokusnya ke modal gitu. Sedangkan modal itu sendiri sebetulnya kan dibagi beberapa gitu. Wow. Ada modal keahlian, ada modal uang, ada modal relasi juga. Nah, tapi kebanyakan orang memang lebih fokusnya ke modal uang gitu. Finansial. Finansial. Padahal tanpa harus menggunakan modal uang juga kita bisa memulai. Wow, gimana? Nah, Kita kudu kur ka Bang? iya nggak perlu memang. Nah saya juga waktu itu kan mulainya seperti itu gitu. Pertama mungkin itu harus niat. Nah itu niat itu yang paling penting karena setelah niat itu otomatis akan melakukan hal-hal lain yang sekiranya memang kita butuhkan. Nah setelah niat waktu itu kita mencari produk yang sekiranya mau dijual itu apa.
Nah, boleh kita lihat di lingkungan sekitar kita, kan banyak tuh yang jualan offline atau yang punya toko atau yang produksi atau segala macam. Itu diajak itu diajak kerjasama untuk bisa dijualkan produknya. Wah, tanpa itu harus ngasih duit dulu ya, tanpa harus ngasih duit dulu gitu. Biarkan aja yang lain yang punya stoknya gitu. Tapi kita bilang aja, Pak, Bu, boleh nggak produk Bapak kita bantu untuk jualkan gitu, baik secara offline maupun secara online gitu. Setelah itu memang pasti seneng banget tuh ya yang punya produknya. Setelah itu boleh memulai langsung untuk berjualan apa aja yang ada di sekitar kita. Waktu itu juga kan saya memang kebetulan orang Kadungora gitu ya, banyak produksi tas ya Kak ya gitu ya, masuk tas saya kan. Iya gitu. Nah jadi memang saya juga kerjasama sama Maonik ini untuk kapan kok aku nggak tahu ini menjual tasnya gitu ya, kan, kita tas produksi bareng-bareng ya. gitu kan. Nah yang lain karena teman-teman atau sekitar banyak tas, ya udah saya mulainya di jualan tas terlebih dahulu gitu. Nah, alhamdulillah memang sampai sekarang kan berjalan gitu secara. Tapi bener ya, pas akan bilang niat gitu kan banyak juga yang minta jualin ya diringkin barangna jelemana lah gitu netizen. Lanjut ya, jangan seperti itu. Jadi memang jadi pengusaha jualin ringkin berita barangnya gitu kan. Kan itu modal pertama, kejujurannya nggak dipakai gitu. Makanya kalau seandainya yang pertama mah jujurnya dulu harus dipakai. Setelah jujur nanti orang lain yang nggak bakal ngasih barang terus-terusan untuk kita jual. Bahkan memang kalau seandainya saya kasih bocoran juga, sebanyak stok yang ada sekarang di tempat saya ini adalah bisa dikatakan mayoritas itu dimodalin sama orang. Wow. Sampai gitu. Saking udah percayanya gitu. Ya. Iya gitu. Berarti kan Akang udah ngeluarin banyak barang ya. Alhamdulillah memang gitu. Kita juga masih berjalan lah gitu ya. Meskipun kemarin juga kita terkena dampak juga ya di pandemi gitu. Gitu. Jadi kalau udah jujur mah udah dipercaya sama orang, justru bukan kita susah mencari barang, tapi kita tuh yang keteteran dikasih barang sama orang untuk dijualin. Itu. Nah kemudian yang terakhir itu cari komunitas. Nah di Garut itu ada yang namanya komunitas TDA. Sebetulnya bukan hanya di Garut sih, ini seluruh Indonesia ya TDA. Ya bahkan beberapa di negara-negara luar, negara-negara tetangga kita juga ada komunitas TDA atau komunitas tangan di atas gitu. Nah boleh bergabung di komunitas TDA. Tapi ada yang nanya ke saya Kang, gimana? Mereka tuh lebih nggak tahu TDA itu komunitas pengusaha, taunya komunitas sosial karena kan tangan di atas. Ya, akan jelasin sedikit kan? Ya, jadi sebetulnya memang saya juga awal mulanya berpikiran seperti itu kan. Nah tapi seiring dengan berjalannya waktu saya cari tahu apa itu TDA. Wah ternyata luar biasa. TDA itu komunitas bisnis, tapi dengan niat untuk bantu orang lain. Nah kan luar biasa. Bantu orang lainnya itu bisa macam-macam gitu. TDA peduli itu ada komunitas bantu ya sosialnya gitu. Kemudian ada di kita tuh yang namanya KMB, kelompok mentoring bisnis. Nah itu kan ilmu-ilmu bisnisnya kan luar biasa ada. Nah teman-teman itu bisa dimanfaatkan komunitas TDA ini untuk belajar bisnis dan membangun relasi di dalam membangun teman-teman yang di dalam membangun bisnis teman-teman. Minimalnya gitu. Kita tuh kayak ada kayak ayah nu bisa dituturkan gitu. Iya gitu, karena memang banyak di TDA juga senior-senior yang sekiranya udah jauh lebih maju dibandingkan kita. Makanya memang sampai saat ini juga saya masih belajar ke senior-senior di TDA gitu. Kayaknya selama hidup harus belajar. Iya memang gitu. Coba kita mulai dari mana aja dulu. Kalaupun bisa memulainya dari sosial media, ya mulai dari sosial media dulu gitu. Kalau bisa dari marketplace, ya dari marketplace dulu. Dimulai dari SEO atau membuat website, ya silahkan
teman-teman bisa menjualnya dari mana dulu. Tapi kan kalau netizen mah kadang suka nyinyirnya. Gimana? Naon atuh meuli urang teh gitunya. Naon kabitana sih gitu. Tapi kalau misalnya dilihat omsetnya berapa, meren matanya bisa langsung terbelalak. Iya. Omset per bulannya berapa? Sebetulnya omset itu kan relatif ya. Ya kan saya nggak ngomongin keuntungan Iya, omset gitu. Jadi seperti ini kan, omset itu kan dampak, gitu ya. Dampak itu ketika kita melakukan sesuatu. Iya. Nah, fokusnya melakukan sesuatu dulu gitu, baru nanti akan berdampak. Akan aja yang ini udah gitu, yang udah dampaknya. Ya kalau seandainya saya sih alhamdulillah kan gitu. Udah kebeli tanah ya. Bisa menghidupi apa nafkah anak istri gitu ya. Gitu. Alhamdulillah sehari-harinya memang seperti itu. Kalau yang lebih-lebihnya mah ada lah Kang ya. Itu sedikit-sedikitnya memang kita juga bisa menabung untuk keberlangsungan kehidupan kita. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali informasi yang saya dapatkan tadi ya. Nah ini pertanyaan terakhir sih karena kan kita mau closing ya Kang ya. Dan sebenarnya pingin lama ya. Saya pingin cari informasi lagi. Nah Kang, nih untuk pemula, saya juga lah pemula ya untuk online mah. Sebenarnya bisa dilihat nggak produk yang akan laku dengan tidak dan bagaimana cara mencari produk-produk yang bisa dijual? Sebetulnya memang untuk produk yang laku gitu ya untuk kedepannya itu dengan adanya internet itu mempermudah kita kan sebetulnya. Wow, kumaha. Ya. Nah, mempermudahnya itu memang banyak kan tools-tools atau alat-alat untuk merisetnya gitu. Kalau di internet ada yang namanya Google Trend, kalau seandainya di Facebook ada yang namanya Facebook Insight gitu. Tapi pada intinya sih jangan terlalu rumit dengan tools-tools yang ada gitu. Jual aja produk yang sekiranya memang banyak dibutuhkan oleh orang banyak, itu aja gitu. Cluenya? Ya banyak, bisa makanan, bisa pakaian gitu. Jadi Kalau Indonesia jilbab mungkin ya. Salah satunya gitu. Karena apa? Karena ketika kita memulai dengan yang ada, justru itu kita bisa dengan mudah untuk memulai gitu kan. Dibandingkan ketika riset larisnya yang mana, tapi ternyata di lingkungan kita nggak ada produknya gitu. Yang penting intinya produk yang dibutuhkan oleh banyak orang coba dijual gitu. Nanti bakal ketahuan. Tapi kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi jadi hal yang dagang tuh pas ninggalin harga nanti begitu masuk akal, cik akang banget. Jangan fokus ke situ gitu. kan gitu. Pasti ada volume-nya. Pasti ada gitu. Karena memang kan sudah diatur kan ya rezeki kita tuh gitu ya. Makanya memang mau harga murah, mau harga mahal, tetap ketika produk kita mempunyai value lebih itu pasti bakal laris gitu. Karena pengalaman saya juga pernah justru anehnya tuh kayak gini. Jual produk murah nggak laris, tapi kalau jual produk mahal malah laris. Luar biasa. Gitu. Nah justru kan ada value yang kita punya, entah dari value produknya, entah dari value perusahaannya, atau value pelayanannya itu sendiri. Tapi Akang sendiri yang berhubungan dengan edukasi kayak tadi gimana cara riset pasar itu bisa diajarin, kalau mau belajar boleh gitu kesini datang. Kan ada di TDA. Oh, jadi harus masuk dulu TDA ya Kang ya? Iya betul. Jadi ada hari khusus enggak gitu? Nah nanti kan setelah masuk itu ada yang namanya program-program di TDA kan. Wah. Ada yang namanya program KMB, ada yang namanya workshop, ada yang namanya TDA TV itu di channel YouTube-nya kan banyak itu ilmu-ilmu yang justru mahal tapi diberikan secara gratis gitu. Di situ ada semua. Kalau bayar mah pasti mahal ya, di TDA mah ada. Betul, di situ dari mulai ilmu penjualan, ilmu keuangan, ada ilmu apa namanya tuh SDM gitu. Persyaratannya masuk TDA apa harus pakai bumbu kenyamanan bawang bunga 7 rupa enggak? Ya nggak harus satu Kang, kita tuh bukan mau ngepet kan. Ya, jadi sebetulnya untuk
teman-teman gitu join di TDA, silahkan aja hubungi atau cari komunitas TDA di daerahnya masing-masing gitu. Kebetulan kalau seandainya kita ada di Garut, boleh menghubungi yang namanya Kang Deden. Nah, boleh tanya-tanya ke Kang Deden langsung, silahkan hubungi nomornya, silahkan tanyakan untuk proses pendaftarannya itu seperti apa. Siap. Nanti akan dibantu. Luar biasa ya Kang. Alhamdulillah ya, kita dari tadi keliling-keliling ini untuk mencari insight dan informasi seputar bisnis, dan sekarang bertambah lagi wawasan. Akang terima kasih ya, mudah-mudahan tidak bosan ya. Terima kasih juga sudah silaturahmi ke tempat saya. Alhamdulillah. Oke, sahabat semuanya, jangan kemana-mana, kita lanjutkan perjalanan tetap di TDA Menyapa. Tentu saja dengan saya Kang Monik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.